Yesus berkuasa atas roh jahat. Halo City Kids dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Happy Sunday! Halo, halo, halo City Kids. Halo, 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 apa kabar? Saya senang. Saya bersyukur. Saya bersukacita. Halo, halo, halo Sweetie Kids. Halo, halo, halo semuanya. Saya siap untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Senangnya Lause Ane dapat bertemu kembali dengan anak-anak hari ini. Wah, keren banget. Ada anak-anak yang sudah ibadah secara onsite. Sip banget. Nah, anak-anak di rumah yang ibadah secara online harus tetap semangat ya. Siap semuanya? Kasih 2 jempolnya dong. Yuk, langsung ajak kita semua mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa bernyanyi, memuji Tuhan dengan baik dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga nanti kami boleh menaati firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waduh, ada apa? Kok lari-larian begitu sih? Itu Lause, ada cicak. Ih, takut. Aduh, dia kan kecil, gak akan membahayakanmu kok. Tapi kan tetap aja menakutkan. Geli Lause. Emangnya Lause nggak takut sama cicak? Enggak dong, kalau di sini ada buaya, baru Lause Ane takut. Oh iya, buaya juga aku takut. Ngomong-ngomong, anak-anak di sini takut nggak sama cicak? Atau ada binatang lain yang lebih menyeramkan? Waduh, kalau yang ini Lause Ane takut. Aduh, takut banget kan? Waduh, yang ini juga menyeramkan. Ih, Lause Ane takut nih. Tuh dia juga takut kan? Tapi anak-anak coba pikir, selain binatang, apakah ada hal-hal lain yang pernah membuat anak-anak takut? Ada nggak? Nah, hari ini kita mau tahu tentang satu hal yang menakutkan, yaitu roh jahat atau setan. Takut Lause. Iya, roh jahat ini memang suka mengganggu manusia, suka mengajak kita untuk berbuat dosa. Dosa berarti kita gak nurut, kita melawan perintah Tuhan, sehingga kita akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, ini yang jauh lebih menakutkan, yaitu jauh dari Tuhan Yesus. Iya ya. Tapi nih, anak-anak semuanya, Lause Ane mau beritahu sama anak-anak semuanya. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Anak-anak tidak perlu takut karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari roh jahat. Yeay. Yuk kalau gitu anak-anak dan Lause Ane kita sama-sama ucapkan ya.
Saya tidak perlu takut karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Yuk, coba satu kali lagi ya. Takut loh, Sya. Nggak apa-apa. Kalau gitu kita sebutin sama-sama ya. Sama anak-anak juga ya. Yuk kita coba satu kali lagi. Saya tidak perlu takut karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Yeay! Seperti yang dikatakan dalam lagu ini, kita bisa menang dengan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lausya, Ya, katanya Tuhan Yesus menang atas segala setan. Benar, Lausya nggak bohong. Mana benar. ceritanya? Ceritanya ada di Lukas pasal 8 di dalam Alkitab. Waktu itu Tuhan Yesus sampai di tanah orang Gerasa. Di sana ada seorang laki-laki yang dirasuk setan. Dirasuk setan artinya setan itu masuk ke dalam dirinya dan setan itu menguasai orang itu. Ia tidak dapat bergerak bebas. Setan itu yang menggerakkannya. Ia bukan tinggal di rumah, tetapi di tempat sunyi di pekuburan. Ketika orang yang kerasukan ini melihat Yesus, ia langsung berteriak dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Wah, anak-anak, kenapa ya orang Gerasa ini tiba-tiba berkata-kata seperti itu? Oh, itu karena Tuhan Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari orang itu. Tuhan Yesus kemudian lanjut bertanya, Siapakah namamu? Legion. Legion? Oh, ternyata setannya nggak cuman satu, tetapi banyak setan yang masuk ke dalam dirinya. Sampai 6.000 setan loh. Tapi anak-anak tahu nggak, setan-setan yang banyak itu memohon kepada Tuhan Yesus supaya jangan menyuruh mereka masuk ke dalam jurang maut. Mereka tahu Tuhan Yesus lebih besar, lebih dahsyat, jauh lebih hebat dibandingkan setan-setan yang rombongan itu.
Jadi setan-setan itu sangat ketakutan, lalu memohon kepada Tuhan Yesus untuk pindah ke babi-babi yang ada di sana. Tuhan Yesus memperbolehkannya. Kemudian orang yang tadinya kerasukan setan itu sudah waras, sudah sembuh. Orang-orang yang ada di sana juga terkejut melihat kehebatan kuasa Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa, tetapi terlebih Ia mengasihi orang itu. Tuhan Yesus membebaskan orang itu dari roh jahat yang selama ini menguasainya. Wah, Lause Ana, Tuhan Yesus emang hebat ya. Iya, bener. Tapi nggak cuman itu loh cerita Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Ada lagi nih di Lukas pasal 9. Ada lagi? Aku mau dengar lagi ceritanya. Suatu kali ada seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Anak-anak, kira-kira apa yang terjadi kepada anaknya ya sampai Tuhan Yesus harus datang menengoknya? Ternyata anaknya itu diganggu oleh roh jahat. Anak itu sangat menderita dan roh jahat itu tidak mau meninggalkannya. Dan ketika anak itu mendekati Tuhan Yesus, roh jahat itu melempar anak itu ke tanah dan menggoncang-goncangkan badannya. Lalu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Wow, orang-orang di sana tidak ada yang bisa mengusir roh jahat itu, tetapi Tuhan Yesus bisa. Hore! Lause, mau tanya, kenapa ya Tuhan Yesus itu kok bisa melakukan hal yang hebat seperti itu? Oh iya dong, Tuhan Yesus bisa melakukan semua hal itu karena Ia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Semuanya tunduk kepada Tuhan Yesus, termasuk setan. Oh iya ya, Tuhan Yesus kan juga udah bangkit mengalahkan kuasa maut dan setan, ya kan Lause? Ya, benar sekali. Kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa dosa, kuasa jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan atas kuasa iblis. Yeay! Ayo yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama anak-anak. Oke, ayo. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi, kalau anak-anak takut dengan setan atau roh jahat, ingatlah Tuhan Yesus selalu bersama dengan kalian. Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar. Terkadang roh jahat memang terlihat menyeramkan, tetapi kalau kalian takut, langsung berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Alkitab berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Dan Roh Kudus adalah Allah, lebih hebat daripada iblis. Anak-anak bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saat ini saya takut, tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dan bisa mengalahkan iblis yang mengganggu saya. Coba anak-anak ulangi bersama Lausana ya. Tuhan Yesus, saat ini saya takut, tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dan bisa mengalahkan iblis yang mengganggu saya. Lalu ketika iblis mengajak anak-anak untuk berbuat dosa, apa yang harus kamu lakukan? Iblis akan mengajak kamu untuk tidak melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, malah melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Seperti marah-marah sama papa mama, ngadat kesana sini, pukul adiknya, malas belajar, atau tidak mau berdoa. Wah, kalau anak-anak tergoda untuk berbuat dosa, ayo segeralah berdoa dan minta Tuhan Yesus segera menolong kalian. Sekarang mari kita hafalkan bersama ayat hafalan hari ini. Ikuti Lausana ya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, sekarang kalian boleh mengganti kata aku dalam ayat ini dengan nama kalian ya. Contohnya seperti ini. Mazmur 56 ayat 4. Waktu Lausana takut, Lausana ini percaya kepadamu. Coba sekali lagi ya dengan lebih semangat dan sebutkan namamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu takut, ini percaya kepadamu. Yes! Jadi yang terpenting adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar berkuasa atas segala roh jahat. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan Yesus berkuasa atas segala roh jahat. Tuhan, kami mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kami takut, ketika kami tergoda mau berbuat dosa, Tuhan tolong kami.
berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bersama kami dan Tuhan Yesus akan membantu kami mengalahkan segala roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Wah, hebat banget. Ternyata kamu sudah hafal ayat hafalan hari ini. Iya dong Lause. Teman-teman di rumah juga udah hafal kan? Yap, supaya gak lupa ayat firman Tuhan harus selalu diulangi dan diucapkan ya. Karena firman Tuhan itu seperti senjata. Waktu kita takut, ayo kita ucapkan, maka kekuatan dari Tuhan akan kita rasakan. Setuju Lause. Dan hari ini apa? Kita sudah mengerti. Saya tidak perlu takut karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Sampai di sini dulu ya anak-anak perjumpaan kita. Nanti bertemu lagi ya di minggu depan. Bye-bye.